Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdini Oktavianti, mahasiswi semester 5 dari kelas E dengan NIM E1C0204140, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mataram. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Sastra yang diampu oleh Bapak Muhammad Khairusibian SPD MA. Materi ujian akhir semester Psikologi Sastra ini dibagi menjadi 7 sub pembahasan yang nantinya akan saya jelaskan satu persatu dalam slide-slide berikut ini. Sub pembahasan yang pertama dalam materi ujian akhir semester Psikologi Sastra ini yaitu mengenai pengertian psikologi sastra dan hubungan psikologi dengan kesusastraan. Psikologi dan sastra adalah dua aspek pengetahuan yang berbeda namun memiliki berbagai keterkaitan. Sebelum kita masuk pada pemahaman psikologi sastra, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu maksud dari masing-masing kata di atas. Dalam slide berikut ini telah diperlihatkan bahwa pengertian psikologi dan sastra. Yang pertama yaitu pengertian psikologi. Psikologi berasal dari kata psiki yang berarti pikiran, jiwa atau ruh, serta logos yang berarti pengetahuan, wacana, ataupun kajian. Psikologi menjadi ilmu tersendiri pada tahun 1879. Menurut KBBI, psikologi adalah ilmu yang berkaitan dengan proses mental, baik normal maupun abnormal, dan pengaruhnya pada perilaku. Atau dengan kata lain, psikologi adalah ilmu pengetahuan tentang gejala dan kegiatan jiwa. Psikologi merupakan sebuah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku dan proses mental yang dialami dan diperbuat oleh manusia. Selanjutnya yaitu pengertian sastra. Sastra merupakan kata serapan dari bahasa Sanskerta yang artinya adalah tulisan yang mengandung instruksi atau pedoman. Dalam penggunaannya, kata ini lebih sering digunakan untuk merujuk pada kesusastraan, yaitu hasil karya penulisan yang mengandung keindahan dan unsur seni, misalnya puisi, drama, dan esai. Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa sastra lebih cenderung ke arah fiksi yang menonjolkan keindahan, sementara psikologi lebih cenderung ke arah yang real dan berdasarkan fakta. Walaupun demikian, keduanya saling berkaitan karena kata sastra dan psikologi mengangkat tema manusia dan kehidupan sebagai bahan analisa yang utama. Selanjutnya yaitu pengertian psikologi sastra menurut para ahli. Yang pertama, menurut Welk dan Austin, menjelaskan bahwa psikologi sastra memiliki 4 arti. Yang pertama yaitu psikologi sastra adalah pemahaman kejiwaan sang penulis sebagai pribadi atau tipe. Yang kedua yaitu pengkajian terhadap proses kreatif dari karya tulis tersebut. Yang ketiga, analisa terhadap hukum-hukum psikologi yang diterapkan dalam karya sastra. Dan yang terakhir, yaitu psikologi sastra juga diartikan sebagai studi atas dampak sastra terhadap kondisi kejiwaan daripada pembaca. Yang kedua yaitu menurut Ratna. Ratna berpendapat bahwa psikologi sastra adalah analisa terhadap sebuah karya sastra dengan menggunakan pertimbangan dan relevansi ilmu psikologi. Ini berarti penggunaan ilmu psikologi dalam melakukan analisa terhadap karya sastra dari sisi kejiwaan pengarang, tokoh maupun para pembaca. Dari beberapa pengertian mengenai psikologi sastra tersebut, dapat kita ambil kesimpulan bahwa psikologi sastra melakukan kajian terhadap kondisi kejiwaan dari penulis, tokoh maupun pembaca hasil karya sastra. Secara umum dapat diambil kesimpulan adanya hubungan yang erat antara ilmu psikologi dengan karya sastra. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai hubungan psikologi dengan kesusastraan. Psikologi sastra adalah
cabang ilmu sastra yang digunakan untuk mendekati atau mengkaji suatu karya sastra dari sudut pandang psikologi. Psikologi dan sastra merupakan dua disiplin ilmu yang berbeda, tetapi keduanya memiliki titik kesamaan, yaitu berbicara tentang manusia dan saling berinteraksi. Dengan demikian, jelaslah antara psikologi dan sastra mempunyai keterkaitan. Hal ini dikarenakan karya sastra dianggap sebagai hasil kreativitas dan ekspresi pengarang, sedangkan psikologi dianggap dapat membantu seorang pengarang dalam hal mengentralkan kepekaan pada kenyataan, mempertajam kemampuan pengamatan, dan memberi kesempatan untuk menjajaki pola-pola yang belum terjamah sebelumnya. Ini berarti psikologi dapat digunakan oleh pengarang untuk memilih karakter tokoh serta kejiwaan tokoh dalam cerita yang dikisahkan. Karakter yang ditampilkan mampu mendukung jalannya cerita. Hubungan antara karya sastra dengan aspek kejiwaan yang muncul di dalamnya perlu untuk dicermati. Sastrawan memperlakukan kenyataan dan dunia dengan tipe cara, yakni manipulatif, artifisial, dan interpretatif, di mana di sini manipulatif adalah rekaan yang dimunculkan di dalam karya sastra, sedangkan artifisial berkaitan dengan unsur seni yang memperindah teks. Adapun interpretatif dimaksudkan di sini yaitu sebagai hasil pengamatan dari pengarang atas fenomena kehidupan yang ada di dalam karya sastra. Endra Swara dan Roman Wicaksono menjelaskan bahwa karya sastra dan psikologi memiliki pertautan yang erat, secara tak langsung dan fungsional. Baik sastra maupun psikologi memiliki persamaan dalam kajian objeknya, yaitu kehidupan manusia. Sedangkan psikologi dan sastra memiliki hubungan fungsional karena sama-sama mempelajari keadaan kejiwaan orang lain. Bedanya dalam psikologi gejala tersebut real, sedangkan dalam sastra bersifat imajinatif. Psikologi sastra memiliki peranan penting dalam pemahaman sastra karena adanya beberapa kelebihan seperti yang pertama, pentingnya psikologi sastra untuk mengkaji lebih mendalam aspek perwatakan. Yang kedua, dengan pendekatan ini dapat memberi umpan balik kepada peneliti tentang masalah perwatakan yang dikembangkan. Dan yang terakhir, penelitian semacam ini sangat membantu untuk menganalisis karya sastra yang kental dengan masalah-masalah psikologis. Dari pembahasan mengenai hubungan psikologi dengan kesusastraan, dapat diambil kesimpulan bahwa ada 3 cara yang dapat dilakukan untuk memahami hubungan antara psikologi dengan sastra, yaitu yang pertama, memahami unsur-unsur kejiwaan pengarang sebagai penulis, yang kedua, memahami unsur-unsur kejiwaan tokoh-tokoh leksional dalam karya sastra, dan yang terakhir yaitu memahami unsur-unsur kejiwaan pembaca. Selanjutnya kita akan masuk ke sub pembahasan yang kedua, yaitu mengenai mengapa karya sastra bisa dianalisis menggunakan ilmu psikologi. Mengapa karya sastra bisa dianalisis menggunakan ilmu psikologi? Jawabannya yaitu karena psikologi sastra melakukan kajian sastra dengan memandang karya sastra sebagai kegiatan kejiwaan, baik dari sang penulis maupun para pembacanya. Karya sastra terutama yang berbentuk prosa seperti cerpen, drama, dan novel pasti selalu menampilkan kisah tokoh-tokoh dalam menjalani kehidupan mereka. Dalam menuliskan karyanya, para pengarang pasti menghadirkan tokoh dengan karakter dan perilaku yang unik untuk menambah daya tarik pada cerita yang dituliskannya. Aspek inilah yang diangkat oleh psikologi sastra sebagai bahan kajian, terutama mengenai latar belakang tindakan dan pikiran dari para tokoh dalam karya sastra terkait. Sub pembahasan materi yang ketiga yaitu mengenai psikologi pengarang dan bentuk penerapannya dalam penelitian psikologi sastra.
Psikologi pengarang merupakan salah satu wilayah psikologi kesenian yang membahas aspek kejiwaan pengarang sebagai suatu tipe maupun sebagai seorang pribadi. Dalam kajian ini yang menjadi fokus adalah aspek kejiwaan pengarang yang memiliki hubungan dengan proses lahirnya karya sastra. Psikologi pengarang di sini menekankan pada bagaimana kejiwaan pengarang mempengaruhi karya sastra itu sendiri atau bagaimana karya sastra itu sesungguhnya mengekspresikan jiwa seseorang. Selanjutnya yaitu memori psikologi pengarang. Menurut Endra Swara, pengarang itu memiliki ingatan masa lalu, baik itu masa kecil, pergaulannya dengan masyarakat, dan lain-lain. Itu akan mempengaruhi kepengarangannya, artinya mempengaruhi karya sastra yang akan dituliskannya. Menurut Jung dalam Endra Swara 2008, sekurang-kurangnya ada 4 faktor yang menyelimuti psikologis pengarang, yaitu yang pertama, pikiran. Pikiran bermakna juga pengetahuan yang diserap dari buku ataupun dari pengalaman empiris di masyarakat. Yang kedua yaitu perasaan. Perasaan terkait dengan emosi. Yang ketiga yaitu intuisi. Intuisi di sini terkait dengan firasat atau bagaimana ia menyerap peristiwa-peristiwa berdasarkan intuisi. Dan yang terakhir yaitu sensasi. Sensasi di sini terkait dengan efek dari penerapan atas atau dari panca indera. Penggolongan ini kemudian dibagi lagi menjadi ekstrovert dan introvert. Ekstrovert yaitu fokus terhadap hal yang di luar dirinya atau di luar dari kejiwaannya, sedangkan introvert adalah fokus terhadap jiwanya atau lebih fokus untuk diri sendiri. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai bentuk penerapan dari psikologi pengarang. Yang pertama, tipologi psikis pengarang. Jenis kejiwaan pengarang dibagi menjadi 3. Yang pertama, tugas peneliti psikologi sastra yaitu mengutip sampai hal-hal pribadi yang kemudian nanti akan dikaitkan dengan sastra yang dihasilkan. Yang kedua, ada penyair lirik, penyair romantik, dramatik, dan penyair epik. Dan yang terakhir yaitu pengarang adalah makhluk multijiwa. Selanjutnya yaitu contoh tipologi. Kretschmer membedakan penyair dengan novelis. Penyair yaitu lemah, kurus, dan mudah diserang. Sedangkan novelis itu gemuk, pendek, dan tidak stabil emosinya. Selanjutnya yaitu sastrawan dibagi menjadi 2 tipe psikologis, yaitu yang pertama, sastrawan kesurupan atau posesif adalah yang penuh emosi, menulis dengan spontan dan meramal masa depan. Yang kedua yaitu sastrawan perajin atau maker adalah yang penuh keterampilan, terlatih, dan bekerja dengan serius dan penuh tanggung jawab. Selanjutnya yaitu Ribot atau psikolog Prancis. Ribot dari psikolog Prancis maksudnya membagi 2 tipe imajinasi, yaitu yang pertama pengarang tipe plastis dan pengarang tipe diffluent atau cair. Pengarang tipe plastis mampu membuat pencitraan visual yang tajam yang dirangsang oleh penginderaan dunia luar. Selanjutnya yaitu pengarang tipe diffluent atau cair memulai imajinasinya dari emosi atau perasaan lalu menuangkannya melalui irama dan pencitraan yang didorong oleh stimulus dalam dirinya. Tugas peneliti psikologi sastra yang memakai perspektif psikologi pengarang adalah menemukan sekian banyak unsur psikis itu sehingga makna hakiki akan terungkap. Pengarang yang bagus tentu kaya akan unsur-unsur psikis tersebut sekaligus mampu mengolah dalam karya sastra. Selanjutnya yaitu kepribadian pengarang. Ciri-ciri pribadi yang kreatif dimunandar dalam Endra Swara 2008 yaitu yang pertama ada imajinatif, yang kedua berprasangka, selanjutnya mempunyai minat yang luas, mandiri atau bebas dalam berpikir, rasa ingin tahu yang kuat, kepetualangan, penuh semangat atau energik, percaya diri, bersedia mengambil resiko, dan yang terakhir, berani dalam keyakinan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam
Sub pembahasan yang keempat mengenai psikologi pembaca dan bentuk penerapannya dalam penelitian psikologi sastra. Psikologi pembaca merupakan salah satu jenis kajian psikologi sastra yang memfokuskan pada pembaca, yang ketika membaca dan menginterpretasikan karya sastra mengalami berbagai situasi kejiwaan. Yang menjadi subjek kajian dalam psikologi pembaca adalah pembaca yang secara nyata membaca, menghayati, dan menginterpretasikan karya sastra. Sebagai manusia yang memiliki aspek kejiwaan, maka ketika membaca, menghayati, dan menginterpretasikan karya sastra yang dibacanya, pembaca akan mengadakan komunikasi antara interaksi dan dialog dengan karya sastra yang dibacanya. Holland dalam Entraswara 2008 mengatakan bahwa psikologi pembaca menempatkan sastra sebagai pengalaman, yaitu pengalaman pembaca yang dipengaruhi oleh sastra. Setelah membaca sastra, pembaca akan terlibat di dalamnya. Akibatnya dapat terjadi jiwa pembaca yang terpengaruh oleh jiwa sastra. Resepsi psikis dalam komunikasi sastra. Yang pertama yaitu sastra memiliki efek relief atau pembebasan. Orang dapat kecewa psikisnya tetapi lega karena membaca sastra. Selanjutnya yaitu Reser dalam Entraswara 2011 mengembangkan teori emotif yang memungkinkan dia mendeskripsikan efek-efek yang dirasakan pembaca. Untuk keperluan ini, Laser memanfaatkan sarana analisis psikoanalisis superego, ego, dan id. Yang terakhir, setiap karya sastra memiliki efek superego, ego, dan ide yang perlu direfleksikan oleh pembaca. Selanjutnya yaitu daya keras dan daya lunak karya sastra. Sebagai daya keras, sastra akan mampu mengubah kehidupan pembaca secara langsung dan cepat. Sebagai daya lunak, sastra akan merambat pelan-pelan ke dataran psikis pembaca. Yaitu pembahasan mengenai bentuk penerapan psikologi pembaca. Di sini yaitu resepsi sastra dan psikologi pembaca. Yang pertama, teori resepsi sastra merupakan aliran dalam penelitian sastra yang semenjak tahun 1960-an menggeser fokus ke sisi teks atau aliran egosentris atau gerakan otonomi ke arah pembaca. Dalam arti luas, istilah resepsi dipergunakan bagi setiap aliran dalam penelitian sastra yang mempelajari bagaimana karya-karya sastra diterima oleh pembaca. Yang kedua yaitu teori resepsi sastra dibedakan menjadi dua aliran, yakni sejarah resepsi sastra yang dipelopori oleh Hans Robert Jauss dan estetika resepsi yang dikenalkan oleh Wolfgang Iser. Selanjutnya yaitu Theo menjelaskan bahwa resepsi sastra memiliki wilayah kajian yang luas, yaitu yang pertama, analisis resepsi sastra secara eksperimental, yang kedua yaitu analisis resepsi secara lewat pihak kritis sastra, yang ketiga yaitu analisis resepsi sastra dengan pendekatan intertekstualitas. Yang terakhir yaitu psikologi sastra atau psikologi pembaca dapat meruntut dua hal dalam resepsi, yaitu reaksi pembaca dan evaluasi pembaca. Yang dimana reaksi pembaca di sini yaitu tanggapan yang bersifat lebih emosional atau suka atau tidak suka, sedih, senang, dan lain-lain. Sedangkan evaluasi pembaca yaitu mengevaluasi karya sastra yang dibaca, bagaimana ia memaknainya. Hasil pemaknaannya itu juga bisa dikaji menggunakan perspektif psikologi pembaca. Untuk pembahasan yang kelima dari materi ini yaitu teori pokok-pokok psikoanalisis Sigmund Freud. Psikoanalisis Sigmund Freud. Sigmund Freud lahir di Moravia 6 Mei 1856. Freud adalah psikolog pertama yang menyelidiki aspek ketidaksadaran dalam jiwa manusia. Freud mengibaratkan kesadaran manusia sebagai gunung es.
Sedikit yang terlihat di permukaan adalah menunjukkan kesadaran, sedangkan bagian tidak terlihat yang lebih besar menunjukkan aspek ketidaksadaran. Teori Teori Freud kepribadian dapat diikhtisari dalam rangka struktur, dinamika, dan perkembangan kepribadian. Struktur kepribadian terdiri dari 3 sistem, yaitu ide atau das es, yaitu aspek biologis, ego atau das ist, yaitu aspek psikologis, dan superego atau das Über ist, aspek psikologis. Selanjutnya yaitu kita akan masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu mengenai das es atau ID. Das es atau ID adalah aspek biologis yang merupakan sistem asli dalam kepribadian. Dari sini aspek kepribadian yang lain tumbuh. ID berisikan hal-hal yang dibawa sejak lahir dan menjadi pedoman. ID dalam berfungsi adalah menghindarkan diri dari ketidakenakan dan mengejar kenikmatan. Latipun 2008 menjelaskan Freud berpandangan bahwa prinsip kerja ID adalah prinsip kesenangan atau pleasure principle. Ide selalu mencari kesenangan dan menghindari rasa sakit atau rasa tidak nyaman. Tempat ID ini ada pada alam bawah sadar dan secara langsung berpengaruh terhadap perilaku seseorang tanpa disadari. Energi psikis di dalam das es itu dapat meningkat oleh karena perangsang. Untuk mengejar kenikmatan itu, ID mempunyai 2 cara, yaitu tindakan refleks dan proses primer. Tindakan refleks adalah reaksi-reaksi romantis seperti bersin atau berkedip. Sedangkan proses primer seperti saat orang lapar membayangkan makanan. Pembahasan yang kedua yaitu das ist atau ego. Das ist atau ego adalah aspek psikologis dari kepribadian yang timbul karena kebutuhan individu untuk berhubungan baik dengan dunia nyata. Dalam berfungsinya, das ist berpegang pada prinsip kenyataan atau realitas dan bereaksi dengan proses sekunder. Ego merupakan mediator antara dorongan-dorongan biologis yang datang dari ID dan tuntunan superego atau hati nurani yang terbentuk dari orang tua, budaya, dan tradisi. Ego merupakan kendali organisme untuk melakukan sesuatu sesuai dengan dunia real. Yang terakhir yaitu das Über ist atau superego. Das Über ist adalah superego adalah aspek sosiologi kepribadian, merupakan wakil dari nilai-nilai tradisional serta cita-cita masyarakat sebagaimana yang ditafsirkan orang tua kepada anaknya lewat perintah-perintah atau larangan-larangan. Superego dapat pula dianggap sebagai aspek moral kepribadian. Fungsinya menentukan apakah sesuatu itu baik atau buruk, benar atau salah, pantas atau tidak, sesuai dengan moralitas yang berlaku di masyarakat. Fungsi pokok superego adalah merintangi dorongan ID, terutama dorongan seksual dan agresif yang ditentang oleh masyarakat. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam sub pembahasan yang keenam mengenai teori pokok-pokok Alfred Adler. Aloisol 2014 mengungkapkan bahwa teori Adler pada dasarnya sederhana dan ringkas. Bagi Adler, manusia itu lahir dalam keadaan tubuh yang lemah, tak berdaya. Kondisi ketidakberdayaan itu menimbulkan perasaan interiorita dan ketergantungan kepada orang lain. Psikologi individual memandang individu sebagai makhluk yang saling tergantung secara sosial. Demikian juga yang diungkapkan oleh Natawijaja 1987, bahwa teori Adler lebih banyak memperhatikan faktor sosial dari perilaku manusia daripada aspek biologisnya, termasuk hal-hal yang berkenaan dengan pengarahan tujuannya, karena menurutnya bahwa perjuangan yang paling penting dari manusia adalah perjuangan untuk mencapai keberartian, yang merupakan gerakan ke arah pemenuhan tujuan untuk mencapai identitas yang unik dan untuk memiliki sesuatu. Adapun pokok-pokok teori Adler yang diungkapkan oleh Suryabrata 2016 antara lain. Yang pertama, prinsip rasa rendah diri.
Adler mengungkapkan dalam Face 2010 bahwa semua manusia dikaruniai tubuh yang kecil, lemah, dan interior saat lahir. Kelemahan ini memicu perasaan interior hanya karena manusia memiliki kecenderungan bawaan untuk meraih sesuatu yang utuh atau lengkap. Sebenarnya, sejak lahir manusia sudah membawa daya juang dalam dirinya. Sifat dan daya juang tersebut ditentukan oleh perasaan interior. Daya juang harus dikembangkan dan setiap individu mempunyai caranya sendiri dalam mengembangkan daya juangnya. Pada saat individu mencapai usia 4 atau 5 tahun, individu memulai dengan menetapkan sebuah arah bagi daya juang dan membuat sebuah tujuan. Tujuan tersebut memberikan panduan untuk memotivasi, membentuk perkembangan psikologis, dan memberikannya target. Prinsip selanjutnya yaitu prinsip superior. Alwisol 2014 menjelaskan bahwa pada awal pengembangan teorinya, Adler menunjuk agresi sebagai kekuatan dinamik dalam diri yang melatar belakangi semua motivasi. Kemudian menjadi konsep perjuangan menjadi superior. Istilah tersebut ia kenalkan untuk orang yang sehat yang berjuang mencari kesempurnaan bagi semua orang, perjuangan yang dimotivasi oleh minat sosial yang sudah berkembang. Prinsip selanjutnya yaitu prinsip gaya hidup. Adler dalam Nata Wijaja 1987 memandang manusia itu sebagai perilaku, pencipta dan seniman dalam kehidupannya. Dalam berusaha mencapai tujuan-tujuan yang berarti baginya, setiap manusia mengembangkan gaya hidup yang unik. Konsep ini menjelaskan bagaimana perilaku manusia itu tetap bersatu, sehingga terdapat keajengan pada setiap tindakannya. Apapun yang dilakukan manusia selalu berkaitan dengan tujuan akhir dari hidup manusia yang bersangkutan. Prinsip selanjutnya yaitu prinsip diri kreatif. Adler dalam Surya Brata 2016, diri yang kreatif adalah faktor yang sangat penting dalam kepribadian individu, sebab hal ini dipandang sebagai penggerak utama bagi semua tingkah laku. Dengan prinsip ini, Adler ingin menjelaskan bahwa manusia adalah seniman bagi dirinya. Ia lebih dari sekedar produk lingkungan atau makhluk yang memiliki pembawaan khusus. Prinsip selanjutnya yaitu prinsip tujuan semu. Weiss menjelaskan bahwa setiap orang mempunyai kekuatan untuk menciptakan sebuah tujuan fiksional sesuai pribadinya yang dibuat dari bahan-bahan mentah yang disediakan oleh faktor keturunan dan lingkungan. Akan tetapi, tujuan tersebut tidak ditentukan secara generatis atau lingkungan, melainkan lebih sebagai produk daya kreatif, yaitu kemampuan manusia untuk secara bebas membentuk perilakunya dan menciptakan kepribadian mereka sendiri. Dengan kata lain, tujuan yang dirumuskan individu adalah semu, karena dibuat amat ideal untuk diperjuangkan sehingga mungkin saja tidak dapat direalisasikan. Prinsip Adler yang terakhir yaitu prinsip minat sosial. Weiss 2010 mengungkapkan bahwa minat sosial adalah perasaan menjadi satu dengan umat manusia yang secara tidak langsung keanggotaan dalam komunitas sosial seluruh Indonesia. Minat sosial juga didefinisikan sebagai sikap keterkaitan dengan umat manusia secara umum maupun sebagai empati untuk setiap anggota masyarakat. Minat sosial terwujud dalam bentuk kerjasama dengan orang lain untuk kemajuan sosial, bukan untuk kemajuan pribadi. Interioritas alamiah dari manusia menyebabkan mereka meningkatkan diri bersama-sama untuk membentuk masyarakat. Sub pembahasan yang terakhir atau yang ketujuh dari materi ujian akhir semester psikologi sastra ini yaitu mengenai contoh analisis cerpen yang telah mahasiswa susun yang menggunakan salah satu teori. Jadi di sini saya menganalisis cerpen dengan menggunakan teori Freud. Analisis cerpen saya kali ini berjudul Struktur Kepribadian Tokoh Diah dalam cerpen Rembulan di Mata Ibu, karya Asma Nadia dengan teori Sigmund Freud. Berdasarkan data dalam cerpen Rembulan di Mata Ibu, karya Asma Nadia,
Penelitian ini mengklasifikasikan struktur ID tokoh Diah menjadi 3 aspek, yaitu yang pertama naluri bawaan, yang kedua keinginan, dan yang terakhir kesenangan atau kenikmatan. Yang pertama yaitu naluri bawaan. Penjelasan mengenai hasrat hasrat tokoh Diah di bawah ini merupakan perwujudan struktur kepribadian ID aspek naluri bawaan. Sederhananya, naluri bawaan ini ialah naluri yang dikaruniai oleh Sang Pencipta sebagai contoh yang sederhana. Di saat mata terkena sinar yang terlalu terang, dengan sendirinya pelopak mata akan menyempit. Oleh karena itu, sesuai dengan fungsinya, tokoh Diah tentu memiliki naluri bawaan yang ada dalam dirinya semenjak ia lahir, seperti rasa sakit di perut saat ia merasa lapar, rasa dahaga saat haus, dan ketegangan-ketegangan saat ingin melakukan hubungan seksual. Berikut merupakan kutipan dari cerpen Rembulan di Mata Ibu karya Asma Nadia, menunjukkan struktur kepribadian ID aspek naluri bawaan tokoh Diah. Seperti yang sudah tertera di dalam slide ini, contoh penggalan cerpen dari Rembulan di Mata Ibu karya Asma Nadia. Dialog tersebut berlatar tempat di rumah tempat tinggal Diah di kota yang menunjukkan bahwa tokoh Diah ini mendapatkan pesan dari Mbak Sri yang mengatakan bahwa ibu sedang sakit. Di saat itulah batin dia merasa galau karena dia memikirkan ibunya yang sedang sakit di sana. Struktur ID aspek naluri bawaan karena menunjukkan bahwa adanya rasa bimbang dan galau dari tokoh Diah yang harus segera diredakan. Aspek yang selanjutnya yaitu aspek keinginan. Penjelasan mengenai hasrat tokoh Diah di bawah ini merupakan perwujudan struktur kepribadian ID aspek keinginan sesuai dengan fungsinya. Tokoh Diah tentu memiliki keinginan-keinginan yang terpendam dari dalam dirinya. Berikut kutipan dari cerpen Rembulan di Mata Ibu karya Asma Nadia menunjukkan struktur kepribadian ID aspek keinginan tokoh Diah. Bisa dilihat dalam slide di sini. Kutipan tersebut berlatar di teras rumah. Dia sedang membaca buku yang ia letakkan di pangkuannya yang menjadi rutinitas atau kesukaannya. Pada kutipan, tapi ibu tidak pernah menghargai kesukaanku membaca, menandakan bahwa dia memiliki keinginan untuk terus membaca buku yang sudah menjadi kesukaan dan kegemarannya. Emosi yang ditunjukkan tokoh Diah sedang dalam pengendalian struktur ID yaitu aspek keinginan. Aspek yang terakhir dari struktur kepribadian ID yaitu aspek kesempatan atau kenikmatan. Penjelasan mengenai tokoh Diah di bawah ini merupakan perwujudan struktur kepribadian ID aspek kesenangan atau kenikmatan. Maka sesuai dengan fungsinya, tokoh Diah sebagai peran yang sudah dewasa dalam cerpen Rembulan di Mata Ibu, karya Asma Nadia ini tentu memiliki hasrat dalam menyayangi dan disayangi selayaknya manusia pada umumnya. Berikut merupakan kutipan dari cerpen Rembulan di Mata Ibu karya Asma Nadia, menunjukkan struktur kepribadian ID aspek kesenangan atau kenikmatan tokoh Diah. Bisa dilihat dalam slide berikut ini. Kutipan tersebut berlatar tempat kediaman Diah dan ibunya serta mbak-mbaknya. Pada kutipan, aku pernah mencoba menyenangkan hati wanita itu. Ku coba memasakkan sesuatu untuknya, menandai aspek kesenangan atau kenikmatan yang dirasakan oleh tokoh Diah karena dia ingin menyenangkan hati ibunya dengan memasak walaupun saudaranya tahu bahwa dia sangat membenci kegiatan dapur. Tetapi demi menyenangkan dan memenangkan hati ibunya, dia rela dengan senang hati memasak makanan untuk ibundanya. Selanjutnya yaitu struktur kepribadian ego. Ego merupakan penghubung antar struktur ID dengan dunia realistis di mana ketegangan-ketegangan yang timbul dari ID akan dipenuhi oleh struktur kepribadian ego. Seperti ketegangan-ketegangan di saat lapar, maka ego akan segera mencari rasa demi meredakan ketegangan tersebut.
Tokoh dia memiliki tindakan yang dilakukan demi memenuhi kebutuhan dari ID. Tindakan-tindakan yang dilakukan tentu muncul dari struktur kepribadian ego. Berdasarkan data dalam cerpen Rembulan di Mata Ibu karya Asma Nadia, penelitian ini mengklasifikasikan struktur ego tokoh dia menjadi 3 aspek, yaitu tindakan, peranan, dan kepuasan. Yang pertama yaitu tindakan. Dalam cerpen Rembulan di Mata Ibu karya Asma Nadia ini, tokoh dia adalah sosok seorang gadis remaja polos yang selalu mengalami konflik dengan ibunya, dikarenakan perbedaan pendapat antara ibu dan anak tersebut. Berikut merupakan kutipan dari cerpen Rembulan di Mata Ibu karya Asma Nadia yang termasuk dalam struktur kepribadian ego aspek tindakan. Bisa dilihat dalam slide berikut ini, kutipan ini menunjukkan struktur ego aspek tindakan tokoh dia yang mencoba menyumbangkan pemikiran untuk kemajuan desa dengan menunjukkan tindakan yang berjiwa sosial untuk kemajuan desanya. Aspek selanjutnya yaitu aspek peranan. Penjelasan ini merupakan perwujudan struktur ego dari aspek peranan. Tokoh dia dalam cerpen Rembulan di Mata Ibu karya Asma Nadia pada akhirnya menemukan cara melepaskan ketegangan-ketegangan yang dirasakan oleh dia setelah semua perkataan pedas yang dilontarkan oleh ibunya. Berikut merupakan kutipan dalam cerpen Rembulan di Mata Ibu karya Asma Nadia menunjukkan bagaimana struktur ego berdasarkan peranan tokoh dia. Bisa dilihat dalam slide berikut ini merupakan perwujudan dari struktur ego dalam proses melepaskan ketegangan yang dirasakannya. Dalam kutipan, rasanya tak ada salah hal pun yang pernah rasanya tak ada satu hal pun yang pernah kulakukan yang dianggapnya benar. Selalu saja ada yang kurang. Menandakan struktur ego aspek peranan ada pada tokoh dia yang ingin dianggap sebagai seorang anak yang disayangi oleh ibunya seperti ketiga mbaknya yang lain. Aspek selanjutnya yaitu mengenai aspek kepuasan. Tokoh dia dalam cerpen Rembulan di Mata Ibu karya Asma Nadia memiliki aspek kepuasan di mana aspek kepuasan ini bertujuan untuk melepaskan ketegangan-ketegangan yang dirasakannya. Kutipan di bawah ini merupakan perwujudan struktur ego dari aspek kepuasan. Kutipan tersebut menceritakan tentang tokoh dia yang ingin bangkit dari kesedihan dan ketidakberdayaannya. Dia ingin lebih lapang dada menerima semua yang terjadi. Dalam kutipan, perlahan aku malah berhenti berusaha menenangkan hatinya. Aku capek, menunjukkan struktur ego aspek kepuasan tokoh dia yang mulai bangkit dari ketidakberdayaannya dan merasakan kepuasan akan keputusannya untuk berhenti berusaha menenangkan dan menyenangkan hati ibunya. Aspek selanjutnya yaitu aspek menahan diri. Tokoh dia dalam cerpen Rembulan di Mata Ibu karya Asma Nadia memiliki perilaku yang menahan diri yang bertujuan untuk melepaskan ketegangan-ketegangan yang dirasakannya. Kutipan di bawah ini merupakan perwujudan struktur ego dari aspek menahan diri. Kutipan tersebut menunjukkan bahwa tokoh dia yang menahan dirinya untuk mengucapkan perkataan-perkataan yang akan menyakiti hati ibunya. Hal ini menunjukkan struktur ego aspek menahan diri, tokoh dia yang mulai berusaha menenangkan dan meredakan dari atas ketidakberdayaannya menghadapi ibunya. Struktur kepribadian yang terakhir yaitu superego. Superego merupakan struktur kepribadian yang paling dekat dengan persoalan moral seorang individu. Superego menentukan pilihan perilaku dan tindakan seseorang, apakah baik dan pantas atau sebaliknya. Oleh karena itu, penting untuk memahami makna dari nilai moral itu sendiri. Disebut juga bahwa superego berperan sebagai polisi kepribadian karena selalu dekat dengan permasalahan dan nilai-nilai moral yang pada dasarnya memiliki hubungan dengan masalah kesusilaan,
Masalah budi yang tentu tidak bisa dipisahkan dengan perilaku manusia sebagai makhluk individu dengan individu yang lain, dalam artian moral ini menjadi tolak ukur perilaku baik dan buruknya manusia. Oleh karena itu, bagaimana kekuatan struktur kepribadian superego menjadi struktur paling dominan dalam pribadi individu. Perkembangan dipengaruhi oleh realitas tempat individu ini tumbuh dan berkembang. Berdasarkan data dalam cerpen Rembulan di Mata Ibu karya Asma Nadia ini, penelitian ini mengklasifikasikan struktur superego tokoh Diah dari aspek nilai moral. Nilai moral merupakan cara mengukur perilaku yang dimiliki tokoh Diah dalam melakukan tindakan. Berdasarkan cerpen Rembulan di Mata Ibu karya Asma Nadia ini, faktanya bahwa tokoh Diah adalah seorang gadis yang selalu mengalami konflik dengan ibunya dikarenakan perbedaan pendapat antara ibu dan anak tersebut. Berikut bentuk peranan struktur superego dalam aspek nilai moral tokoh Diah. Kepribadian tokoh Diah yang mencapai pada puncak kedurhakaannya, bahkan sampai perang mulut dengan ibunya, dapat kita lihat pada bagian tengah cerita dari kutipan berikut ini. Dalam kutipan cerpen Rembulan di Mata Ibu karya Asma Nadia tersebut, dapat kita lihat dan kita akui bahwa tokoh ibu juga memiliki banyak kekurangan, terutama tampak pada sempitnya wawasan sebagai akibat dari rendahnya tingkat pendidikan. Sifat buruk yang ditampakkan dia pada ibunya tidak boleh ditiru. Sifat ini biasanya dimiliki oleh pemuda atau pemudi seusia dia tersebut yang juga sempit cara pandangannya dan memiliki wawasan keimanan yang kurang. Pada bagian akhir cerita, akhirnya terbukti bahwa dia memang telah salah tangkap dengan ibunya. Ia memandang bahwa ibunya benci kepadanya, padahal ibunya sangat menyayangi dia. Tokoh Diah adalah seorang remaja yang banyak tampak pada masa sekarang. Seorang remaja yang tidak sopan kepada orang tua, meremehkan orang tua karena rendahnya pendidikan orang tua dan telah tingginya pendidikan mereka. Secara umum, dia tidak pantas ditiru berkenaan dengan sikapnya kepada ibunya. Kalau cerpen ini adalah sebuah pelajaran, maka tokoh Diah dalam berkenaan dengan muamalahnya dengan ibunya ia tidak pantas diteladani. Dalam aspek lain, cerita ini masih memiliki hikmah yang bisa menambah kekayaan jiwa pembaca, yaitu betapa seorang anak sebenarnya telah salah persepsi kepada orang tuanya. Sang anak hanya mampu menanggapi hal yang tampak dari sikap orang tuanya. Sang anak cenderung selalu negatif merespon tindakan orang tuanya. Terbukti bahwa hal ini salah dan di lain waktu ia harus banyak berpikir positif tentang orang tuanya. Dalam kutipan di atas menunjukkan struktur superego aspek nilai moral yang dimana tokoh dia telah salah persepsi kepada orang tuanya. Dia hanya mampu menanggapi hal yang tampak dari sikap ibunya. Dia cenderung selalu negatif merespon tindakan ibunya. Terbukti bahwa hal ini salah dan di lain waktu dia harus banyak berpikir positif tentang ibunya. Sekian pemaparan materi ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Sastra yang dapat saya sampaikan dengan 7 sub pembahasan yang semoga dapat menambah wawasan kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.